Apa kabar? Luar biasa. Amin, amin, amin. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi diberikan buat saya. Suatu kemuliaan, suatu penghargaan, penghormatan yang luar biasa bisa berdiri atas nama surga dan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita buka kitab kita Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kita lanjutkan khotbah seri kita dari kitab Efesus beberapa waktu yang lalu, kitab Efesus. Dan kita kembali melanjutkan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Kalau waktu itu sudah dapat, saudara bisa berdiri. Maafkanlah pemimpin pujian, dia kasih saudara berdiri dari awal sampai akhir. Sekarang saya lanjut berdiri lagi. Jadi selama ibadah ini saya berdiri terus. Tidak apa-apa, ayo mari berdiri. Efesus 2, 11, 22. Saya 11, Bapak Ibu 12, bergantian sampai habis ya. 1, 2, 3, saya duluan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu sama Kristus tidak termasuk orang dan tidak mendapat bagian dalam perbuatan Tuhan yang dijadikan tanpa pengalaman dan tanpa Allah di dalam. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia ada kedua pihak saling beroleh pada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah sama-sama, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Terima kasih, silakan duduk. Pagi ini saya ingin bicara tentang gereja. Apa itu gereja? Kita bergereja, kita beribadah, kita pakai kata gereja, kita berkumpul, kita berfellowship, kita berjemaat. Tapi apa itu gereja sebenarnya? Nah, saya sudah kasih banyak background tentang kitab Efesus dan saya percaya Bapak Ibu masih ingat. Tetapi kita tahu bahwa di dalam jemaat Efesus ada dua macam orang, ada dua macam kelompok orang. Ada orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau Gentiles atau orang tidak bersunat, yang kata itu dipakai oleh Paulus. Nah, waktu dua kelompok orang ini datang beribadah bersama-sama di dalam bait Allah, waktu mereka datang beribadah bersama, yang waktu itu disebut sinagog, waktu itu disebut tempat beribadah. Hari ini tidak ada, hari ini kita sebut gedung gereja, gedung pertemuan. Waktu mereka datang berkumpul bersama-sama, ternyata ada apa yang disebut sekarang tension. Ternyata ada masalah. Ternyata ada persoalan. Yang Yahudi merasa mereka superior, yang Yahudi merasa mereka lebih tinggi posisinya, yang Yahudi merasa lebih baik posisinya, dan mereka tidak mau bergabung dengan yang non-Yahudi. Nah, saudara ingat ya latar belakangnya. Yang non-Yahudi dari mana latar belakangnya? Mereka penyembah berhala, mereka menyembah Dewi Diana, mereka pergi ke kuil Artemis. Dan saudara masih ingat yang saya ceritakan, kalau mereka datang ke gereja beribadah ya, waktu mereka datang beribadah, mereka datang berkumpul di dalam sinagog atau rumah ibadah, saudara bayangkan apa pandangan orang Yahudi kepada mereka. Ngerti ya? Waduh, ini bekas, ngerti ya? Bekas dari itu kuil
yang di dalam kuilnya ada 1000, mengerti ya? 1000 pelacur bakti, 1000 yang mereka sebut nabiah mereka, di mana mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sekarang mereka datang berkumpul bersama. Orang Yahudi merasa risih, merasa tidak bisa menerima mereka, merasa tidak mau berbaur dengan mereka, merasa tidak mau berkumpul dengan mereka, merasa mereka bukan bagian dari kita. Melihat situasi ini, Paulus tulis ayat yang 11. Paulus bilang, ingatlah dahulu bahwa kamu orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Paulus kasih sadar dulu sama si yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena yang si bukan Yahudi rupanya lupa diri. Yang Gentiles ini, yang orang Efesus asli, yang bukan orang Yahudi. Dia lupa diri, dia datang, dia tidak hormat, dia merasa, oh karena ada anugerah yang besar, ada keselamatan yang besar. Dia lupa bahwa di dalam beribadah, di dalam bergereja, di dalam menghormati dan menyembah Tuhan ada aturan main. Yang percaya bilang amin. Amin. Oleh karena itu Alkitab dalam kitab Korintus bicara segala sesuatu harus berjalan dengan tertib dan teratur. Oke? Nah, orang non-Yahudi, bayangkan, mereka datang dari latar belakang penyembah berhala dan mereka tidak pernah diatur. Mereka lakukan sesuai daging, flesh, karnal, bahasa Yahudi, Yunaninya karnal, daging, keinginan daging. Dan karena itu, waktu mereka datang, mereka berbuat seenaknya. Saya sudah diselamatkan. Oh, anugerah itu luar biasa. Saya diselamatkan bukan oleh perbuatan, walaupun saya, dan mereka mulai bangga dengan itu. Lalu Paulus bilang begini ayat 11. Ingat baik-baik, siapa kamu dahulu? Ayat 12. Kamu yang pertama apa? Tanpa Kristus. Yang ayat 11 bilang kamu bukan orang Yahudi. Lalu saudara tanya, apa sih? Apa hubungannya Yahudi dan non-Yahudi? Coba lihat Mazmur 147. Mazmur 147. Saya minta air. Terima kasih. 147 ayat 19 20. Sudah dapat? Saya baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oh, ternyata orang Yahudi itu spesial di mata Tuhan. Tuhan memilih orang Yahudi. Tuhan mengadakan covenant, perjanjian dengan mereka. Tuhan menetapkan hukum-hukum dan ketetapan dengan mereka supaya mereka berjalan sesuai aturan Tuhan. Dan tanda perjanjian covenant itu harus ada bukti daging, bukti nyata, dan buktinya adalah apa? Sunat. Oke, oleh karena itu Paulus bilang yang bersunat tidak bersunat. Nah, waktu itu, zaman itu ada agama-agama lain juga melakukan praktik sunat. Tapi sunatnya orang Yahudi ini bicara tentang perjanjian Allah dengan manusia. Sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Jadi setiap kali orang Yahudi bicara kami orang bersunat, mereka sedang bangga dan sombong. Mereka bilang kami dipilih Allah. Ketetapan Tuhan itu turun langsung dari surga kepada kami melalui Musa, ditulis oleh jari Allah, diberikan langsung kepada kami. Mana ada bangsa seperti itu? Mazmur bilang, mana di dunia ini ada kaum, ada bangsa yang Tuhan datang, dia bentuk, dia pilih, dia kasih peraturan, dia kasih ketetapan. Mana ada? Nggak ada. Dan kita tahu bangsa Israel mulai dengan apa yang disebut teokrasi, di mana Tuhan memerintah jadi raja. Teokrasi, Tuhan yang memerintah. Lama-lama mereka bilang, loh, Mesir ada raja, Syria ada raja, bangsa-bangsa di sekeliling kita ada raja, kami juga mau raja dong. Tuhan bilang, loh, bukannya saya jadi raja lebih baik daripada manusia? Tapi kalau kalian minta ya silakan. Mengerti ya? Oh, Tuhan kasih Saul, problema bahasa Portugis. Keluar, persoalan keluar. Persoalan masalah keluar. Setelah Saul, Daud, dan mulai muncul persoalan setelah Tuhan sudah kasih ingat. Sebab kalau ada raja manusia, dia akan
divert, dia akan dialihkan perhatiannya oleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Dan kalau dia tidak menjaga ketetapanku, maka engkau akan jatuh. Paulus bilang, ingat siapa kamu? Kamu bukan orang Yahudi. Yang kedua, kamu bukan orang Israel. Ayat 12. Waktu itu kamu tanpa Kristus. Ayat yang ke-12, kamu tanpa Kristus. Dengan kata lain, kamu lahir sebagai orang kafir. Kamu lahir tidak ada keselamatan. Kamu lahir tidak kenal, tidak tahu mau kemana hidupmu. Engkau tidak tahu surga atau neraka. Engkau tidak tahu jalan keselamatan, engkau tidak tahu kemana arah hidupmu, engkau hanya lahir ke dunia ini, dikasih nama oleh orang tuamu, engkau hidup dan engkau tidak tahu kemana, tanpa Kristus. Paulus bilang, sudah tanpa Kristus. Yang berikut Paulus bilang, bukan Israel. Roma 9 ayat 4-5. Roma 9 4 ayat 5, 4-5. Sebab mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Ingat baik-baik, sansib, anak. Mereka telah menerima kemuliaan, glory, dan perjanjian-perjanjian, covenant, hukum Taurat, dan ibadah. Bahasa aslinya berarti rumah ibadah, atau kemah ibadah, atau tabernakel, dan janji-janji. Ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Ia, yaitu Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Paulus bicara dalam kitab Roma, dia bilang ini, kita ini pokok anggur liar yang dicangkokkan ke pokok yang asli. Jangan lupa siapa itu Israel, Paulus bilang. Mereka itu pertama diangkat jadi anak. Mereka itu Tuhan buat perjanjian dengan mereka. Mereka menerima hukum dan ketetapan. Mereka menerima tabernakel atau bait suci. Kalau saudara belajar kitab Ibrani dan kitab Ulangan, tabernakel itu apa yang ada di surga, itu ada di bumi. Jadi Tuhan bawa Moses ke surga, Musa ke surga, dia lihat tabernakel, dia turun ke bumi, dia bikin. Kalau saudara belajar kitab Ibrani. Jadi tabernakel adalah sistem atau tempat ibadah yang ada di surga. Dan itu Tuhan buat di bumi. Dan itu tidak dipercayakan kepada bangsa lain, kecuali Israel. Yang ketiga, kita bilang mereka adalah kemuliaan, mereka punya kemuliaan. Mereka punya janji-janji, mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur. Dan melalui Abraham, Ishak dan Yakub, Mesias lahir. Dan Mesias itu adalah Allah yang menjadi daging. Dan Allah itu atau Mesias itu yang harus kita sembah. Paulus kasih ingat orang bukan Yahudi. Ingat, kau jadi jemaat Kristus dan datang bergereja, eklesia. Artinya dipanggil keluar, eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dan berkumpul bersama-sama untuk memuji Allah. Gereja. Tapi kadangkala waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang bergereja, kita datang beribadah, we take Christianity for granted. Amin. Kita menjalankan kekristenan kita tanpa menghormati ibadah kekristenan. Halo. Amin. Dan Paulus kasih ingat, ingat siapa kamu? Sebelum kamu datang ke gereja, sebelum kamu terima Yesus, sebelum kamu diterima menjadi anak, sebelum kamu orang Kristen, sebelum kamu diselamatkan, ingat siapa kamu. Kamu tanpa Kristus, kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan orang Israel. Dengan kata lain Paulus bilang, Tuhan gak ada perjanjian dengan kamu. Perjanjiannya dengan Israel. Kamu dicangkokkan karena Israel memberontak. Karena Israel menolak Mesias. Kamu dicangkokkan. Tapi belajar kitab Wahyu, Alkitab bilang suatu hari nanti Tuhan akan kembali kepada janjinya. So dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Israel akan diselamatkan. Ayat yang berikut.
Tanpa Kristus bukan warga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ada satu studi yang lagi tren sekarang, kalau saudara belajar teologi, saudara belajar Alkitab, hari ini sedang ada satu studi atau satu tren atau apa terserah. Dalam perkembangan dunia teologi dengan dibicarakan covenantal, perjanjian yang Tuhan beri kepada Israel itu apakah untuk kita atau hanya untuk mereka? Mengerti maksud saya? Sebab kadang pertanyaannya simpel, kadang kita klaim apa yang bukan milik kita. Kenapa? Kadang kita klaim sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Itu tadi yang lain. Tapi Paulus kasih yang kamu tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Karena tidak ada Kristus, tidak ada janji, tidak ada covenant, saudara, tidak ada Kristus, tidak ada pengharapan, tidak ada Allah, sesat di dalam dunia. Ayat 21, Paulus bilang begini, bukan ayat 21, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Paulus bilang, tetapi sekarang lain kasusnya. Amin. Sekarang lain. Dulu saya besar di kampung dan di keluarga di kampung sering ada penyembahan berhala. Satu hari saya dengan kakak saya pergi ke tante saya lagi panen jagung atau apa gitu. Lalu waktu kami pergi ke sana, mereka lagi ada penyembahan berhala, jagungnya lagi dipersembahkan, lagi ada penyembahan berhala. Saya nggak tahu, kita ikut nimbrung sebagai anak kecil, makan lagi, wah senang. Kalau bukan Kristus, hari ini saya tidak berdiri di sini. Amin. Amin. Kalau bukan Kristus, saudara, dari saya hari ini jauh di sana, kata Paulus. Tapi darah Kristus itu membawa saudara dekat. Darah Kristus. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 Paulus sudah jelaskan. Oleh darah Kristus kita didamaikan dengan Allah. Oleh darah Kristus kita disucikan, dibersihkan. Dan waktu Allah melihat kita, dia tidak melihat betapa berdosanya kita. Dia melihat Kristus di dalam kita. Didamaikan. Jadi Paulus, dulu kamu jauh. Dulu kamu tidak berarti, dulu kamu bukan siapa-siapa, dulu kamu orang yang tidak berharga, kamu terhilang, sekarang kamu dekat. Kamu ada di dalam Tuhan, kamu diselamatkan, kamu terima kemuliaan dan keselamatan. Kenapa Paulus harus panjang lebar menjelaskan ini? Pelajaran pertama. Kesombongan rohani bisa menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Yang percaya bilang amin. Amin. Paulus kasih sadar orang Yahudi, jangan sombong. Tuhan kasih sadar yang non Yahudi. Paulus kasih sadar yang non Yahudi juga, ingat siapa kamu? Kamu itu dulu itu jauh di sana. Jangankan bau, nama saja nggak ada. Kalau bau itu berarti udah dekat-dekat. Oh, Charles sudah dekat, nggak mandi dia. Mengerti maksud saya? Pak Buntara dekat, bawa makanan soalnya. Tapi Paulus bilang begini, kamu yang dahulu jauh, sekarang dekat. Saya ingin saudara tangkap ini dan masukkan di dalam roh saudara. Kalau saudara datang beribadah dan berjemaat dengan kesadaran, saya dahulu jauh dan sekarang saya dekat oleh darah Kristus, saudara tidak akan menghakimi orang yang di sebelah saudara. Amin. Amin. Saudara tidak akan menghakimi latar belakangnya, saudara tidak akan menghakimi penampilannya, saudara tidak akan menghakimi perbuatannya, sebab kau dan dia dulu sama-sama jauh. Ngapain yang sama-sama jauh ini saling menghakimi? Paulus bilang, ingat,
lihat diri dong, Paulus bilang. Istilahnya begitu, sadar gitu loh. Sadar, lihat siapa kamu, Paulus bilang. Kamu ini nggak ada arti sebenarnya. Paulus bilang, saya nih kalau mau bicara saya nih. Dalam kitab Filipi dia bilang, saya orang Ibrani, saya orang Israel, disunat pada hari ke-8. Saya kalau bilang firman Tuhan, saya duduk di kaki Gamaliel. Saya tahu semua kebenaran. Yang menganiaya Stefanus, saya ada di situ. Saya lihat. Sebab untuk zil, fanatik terhadap Tuhan, saya orangnya, Paulus bilang. Tapi semua itu saya anggap sampah karena Kristus. Amin. Nah, hari ini banyak orang datang ke gereja bangga dengan latar belakang, bangga dengan prestise, titel, semua yang pernah dia punya, dan dia mulai bangga, dan akhirnya bahkan Tuhan saja nggak berani dekat, apalagi manusia. Sampai Tuhan aja nggak bisa dekat dia. Satu kali saya ada pelayanan di Kupang dan seorang pendeta diundang maju berdoa. Yang undang dia maju tidak sebutkan titelnya dengan lengkap, dia nggak mau maju berdoa. Nama saya harus dipanggil lengkap, profesor, doktor, guru besar, MTH dan lain-lain sebagainya di belakang nama. Kalau tidak lengkap, saya tidak berdoa. Nah, orang seperti ini bahkan Tuhan aja nggak bisa dekat dia. So, Tuhan takut salah ngomong namanya. Takut salah ngomong namanya. Saya yang dipanggil atau bukan ya? Mungkin Pak Vincent, saya harus ada profesor, doktor, guru besar. Halo? Mungkin salah. Ngerti maksudnya? Nah, kalau kita, Paulus bilang hanya satu, kalau engkau datang beribadah, datang bergereja, datang berkumpul bersama eklesia gereja, orang yang dipanggil keluar dan datang berkumpul bersama, nggak usah banggain latar belakang, nggak usah banggain warna kulit, nggak usah banggain kaya miskin, nggak usah Paulus bilang, ingat siapa kamu. Amin? Amin? Ingat siapa kamu dahulu. Kalau bukan Kristus, hari ini tidak ada satupun dari kita duduk di sini. Yang percaya bilang amin. Amin. Kalau bukan Kristus, hari ini tidak ada. Jangankan duduk, baunya aja nggak ada. Kita baunya sudah kecium, duduk lagi. Sudah nggak hanya duduk, melayani lagi. Pimpin pujian sampai kita disuruh berdiri terus. Saya senang ganggu beliau karena kita teman, jadi nggak ada masalah. Saya takut yang lain, takutnya tersinggung lagi. Kalau Pak Gembala bisa tidak Pak Gembala? Oh bisa, benar. Nah, begini maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus kasih ingat kita untuk tidak melupakan siapa kita waktu kita approach God dalam community. Amin? Di dalam fellowship bersama. Persoalannya begini. Hari ini orang ke gereja bukan cari Tuhan. Hari ini orang ke gereja bukan mau beribadah. Hari ini orang ke gereja karena mau modeso. Hari ini orang ke gereja diangkat tangan supaya orang lihat cincinnya. Hari ini orang ke gereja bahkan di dalam gereja juga, halo, halo, yang ini bunyi, ini lagi ambil, halo, dua-dua begini. Paulus bilang begini, kalau engkau merasa bahwa engkau bukan siapa-siapa dan engkau diselamatkan karena anugerah, engkau duduk di dalam ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab engkau tahu bahwa kalau tanpa Kristus engkau bukan siapa-siapa. Amin. Yang kedua, terlalu menganggap remeh keselamatan dan anugerah bisa menyebabkan perpecahan juga di dalam gereja. Ingat, orang non-Yahudi, mereka Gentiles, mereka masuk ke dalam gereja, lalu mereka bilang, kalian orang Yahudi, sadar nggak bahwa keselamatan itu bukan menjalankan hukum Taurat? Percaya kepada Yesus oleh anugerah dengan iman diselamatkan, selesai. Kenapa harus buat hukum Taurat? Kenapa harus taat melakukan hukum Taurat dan segala ketentuannya? Terlalu sombong dengan anugerah, terlalu sombong dengan kepercayaan karunia dan semua yang Tuhan beri, akhirnya dia memandang rendah. Yang Paulus bilang, hati-hati, sebab Tuhan tidak punya perjanjian dengan kau. Kau hanya dicampurkan. Amin? Amin? Saya baru bisa mengerti ini setelah saya ke Israel bulan lalu. Baru saya menyadari.
Dan Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan bilang ini, saya tidak akan melakukan perjanjian, melupakan perjanjianku dengan mereka. Saya akan datang dan merestor kembali perjanjianku dengan mereka. Sebab merekalah yang saya melakukan perjanjian secara langsung. Kalian dicangkokkan. Paulus bilang, harusnya kamu terima kasih kalau kami orang Israel ini keras kepala. So kalau kami nggak keras kepala, kalian nggak ada. Ngerti nggak? Ngerti? Paulus bilang ini, coba bayangkan, waktu Yesus lahir, plek, langsung, oh Mesias datang, mereka terima Yesus, selesai. Selesai kita, betul? Di mana Yesus? Mana yang Yesus? Apa itu penyembahan? Apa itu kaulah sahabatku? Apa itu sahabat? Nggak ada itu konsep. Kenapa? Kita nggak tahu siapa Yesus. Paulus bilang, karena mereka menolak, Tuhan reveal, Tuhan membuka, Tuhan mewahyukan itu kepada saudara dan saya yang jauh. Dan oleh darah Kristus kita ditarik menjadi dekat. Amin. Amin. Saya mau saudara tangkap ini. So, kalau saudara tangkap ini, dalam pertemuan ibadah, saudara menghormati Tuhan, saudara menghormati orang di kiri kananmu, saudara tidak menghakimi orang, saudara tidak menilai orang. Kenapa? So kita sama-sama keluarga si jauh. Mengerti? Mengerti ya? Kita sama-sama marganya si jauh. Charles Arnold si jauh. Boleh? Oh, boleh. Bagaimana boleh? Oh, Turki si jauh. Sekarang diganti si dekat di dalam Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Yang berikut, karena Yesus adalah ayat 14, Dia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus bilang begini, kamu datang ke gereja, kamu datang berkumpul beribadah, kamu datang memuji Tuhan, datang mempersembahkan korban. Nah, saudara bayangkan, di dalam sinagog, di dalam bait Allah itu ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Di halaman situ dibagi dua. Ada halaman khusus untuk orang-orang Yahudi, ada orang-orang non-Yahudi. Nggak boleh gabung. Ada halaman untuk laki-laki, ada halaman untuk perempuan. Nggak boleh gabung. Saudara tahu doa orang Yahudi setiap hari apa? Kalau dia bangun pagi, dia berdoa, Tuhan terima kasih karena saya dilahirkan sebagai orang Yahudi. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia laki-laki, Tuhan terima kasih karena saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki, bukan perempuan. Saking hormatnya, saking sombongnya melihat superioritas itu. Di halaman itu dibagi, Paulus bilang begini, sekarang pembagian itu sudah tidak ada. Perseteruan itu sudah tidak ada. Permasalahan itu selesai. Sebab apa? Saudara, kamu datang, di sini ada Kristus. Dan Kristus adalah damai sejahtera. Dia yang mengikat. Kita datang mencari damai. Kalau ku cari damai, kita datang mencari damai. Dan damai itu adalah Yesus. Kalau kamu ada Yesus, saya ada Yesus, tidak ada perseteruan. Tidak ada tembok pemisah. Tidak ada memandang rendah orang lain. So, kalau engkau memandang rendah, kalau engkau berseteru, ada tanda tanya besar, apakah benar Kristus ada di hidupmu atau tidak? Halo. Amin. Amin. Ini penting. Kenapa? Sebab di dalam gereja yang sama, orang menyembah Allah yang sama, menyanyi lagu yang sama, mendengarkan firman yang sama, ambil roti perjamuan yang sama, minum anggur yang sama, tapi ada cemburu, iri hati, kedengkian, dendam di dalam gereja. Halo. Lalu kita bilang, oh, saya ada Kristus. Tanda tanya, Paulus bilang. Kalau engkau ada Kristus, Yesus adalah damai sejahtera. Amin. Amin. Halo. Dan dia adalah damai sejahtera. Engkau yang jauh, engkau yang dekat, datang berkumpul bersama-sama. Dan Yesus yang adalah damai sejahtera itu mempersatukan kita di dalam darahnya. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Orang yang Yahudi bilang begini, oh sebelum kamu datang kamu harus disunat dulu, kamu harus melakukan hukum Taurat dulu, kamu harus buat ini itu dulu, dan itu masalah di kitab Filipi. Lalu orang yang di sini bilang, oh nggak perlu, kami nggak perlu ikut hukum Taurat sebab Yesus sudah mati bagi kami hanya terima Dia dengan iman, kami diselamatkan. Paulus bilang benar. Tidak perlu yang di sini menforce atau memaksa hukum Taurat. Yang di sini tidak perlu membanggakan diri bahwa dia tidak perlu hukum Taurat. Sebab apa? Kristus sudah memenuhi tuntutan hukum Taurat satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan karena itu, jangan berkelahi hanya karena hal-hal yang bersifat ritual dan agama. Yang percaya bilang amin. Yang jauh dan yang dekat berkelahi karena apa? Ritual, aturan, tata, ibadah, dan agama. Dan Paulus bilang begini, ingat, kalau engkau melakukan itu, engkau tidak menghormati korban Kristus di salib. Dia mati satu kali untuk selamanya, untuk menyelesaikan persoalan ini. Kenapa sekarang kedua belah pihak ini berkelahi, berselisih hanya karena masalah? Bapak Ibu Saudara, hari ini tanpa sadar musuh kita si iblis mengadu domba kita hanya masalah-masalah sepele yang bukan esensi. Amin? Amin? Hal yang sepele, hal yang bukan esensi hidup mati, bukan esensi surga neraka, bukan esensi menyenangkan Tuhan, tidak. Hal yang hanya yang bisa dikompromi, bisa dibicarakan dengan baik, tapi kita lupa bahwa Yesus lebih utama. Kalau benar Yesus adalah damai sejahtera, kalau Yesus adalah sumber segalanya, kalau Yesus sudah melakukan semuanya, harusnya kita bisa berjalan bersama-sama di dalam satu roh dan satu kasih. Amin. Yang berikut ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Paulus bilang begini, kamu nggak hanya didamaikan satu dengan yang lain, yang jauh dan dekat, tidak hanya itu. Yang didamaikan ternyata jauh dan dekat didamaikan, dan mereka yang berkumpul bersama didamaikan dengan Allah. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Jauh dan dekat didamaikan oleh darah Kristus, oleh salib, dan dua-dua yang berkumpul yang disebut eklesia, gereja ini, didamaikan dengan Allah. Oleh apa? Oleh salib. Wah, kalau saudara mengerti kebenaran ini, mari kita bergandengan tangan. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Saya nggak peduli apa yang kau buat, ada masalah apa, kawan, lupakan itu. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Yang terpenting sekarang bagaimana kita menyenangkan Dia. Oleh karena itu Yohanes 4 ayat 20 yang 2 minggu lalu sahabat Alkitab bilang, Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Kita sudah didamaikan. Halo. Amin. Kenapa kita berseteru, berkelahi? Di mana tempatnya? Yang Samaria bilang harus di gunung ini, yang Yahudi bilang harus di gunung sana. Yesus bilang, perempuan. Kata perempuan dalam bahasa Yunani artinya hormat. Wanita. Bukan di gunung ini, bukan di gunung sana, tetapi bagaimana engkau menyembah, itu yang penting. Amin. 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 Dan Paulus bicara dengan keras. Allah salib mempersatukan kita dengan Bapa. Ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tahan dengan saya sampai yang terakhir, sebab di kedua ayat terakhir Paulus bilang kunci pertumbuhan gereja dia buka di sini. Jadi yang pertama, jauh dan dekat didamaikan. Yang kedua, yang sudah dekat berkumpul bersama yang jadi gereja didamaikan dengan Allah melalui salib.
Setelah mereka didamaikan dengan Allah, Paulus bilang di dalam satu roh, apa? Kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Saya suka ini. Paulus tidak bilang 2 roh, Paulus tidak bilang 3 roh, Paulus bilang 1 roh. Dengan kata lain, kita hanya bisa masuk ke hadirat Allah. Kita hanya bisa memperoleh jalan masuk kepada Allah waktu ada unity, ada persatuan hati dan persatuan roh di dalam gereja Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Paulus bilang gini, sebab di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, kita beroleh jalan masuk. Jalan masuk bukan oleh perbuatan, jalan masuk bukan oleh harta kekayaan, jalan masuk bukan oleh membanggakan sudah melakukan liturgi tata aturan agama, yaitu hukum Taurat. Jalan masuk bukan karena punya gelar dan pengetahuan dan lain, tidak. Jalan masuk adalah yang jauh dan yang dekat dipersatukan di dalam darah Kristus. Dan di dalam darah Kristus oleh satu roh, kita semua memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Saya berdoa saudara tangkap ini. Saya berdoa saudara tangkap ini. Kenapa? Sebab kadang kita berpikir dengan melakukan liturgi, upacara agama dan pelayanan, kita memperoleh jalan masuk kepada Allah. No. Yang percaya bilang amin. Justru ada banyak orang melakukan pelayanan tapi dia tidak ada dalam hadirat Allah. Kenapa? Sebab dia mencoba menutupi kekeringan rohaninya dengan berusaha giat kepada Allah. Tapi di sini kering. Benar nggak? Benar nggak? Dia mencoba mengeksersis karunia semua yang dia punya. Dia mencoba pakai semua cara manusia untuk mengaccomplish, untuk mencapai kepenuhan rohani. Tidak bisa. Kepenuhan rohani hanya bisa dimasuki oleh jalan masuk yang satu, yaitu satu roh. Dengan kata lain, pintunya hanya satu. Semua orang harus masuk dari situ. Lalu waktu saya mau masuk, saya menghakimi, saya cemburu, saya iri hati, saya tidak bergandengan tangan, saya tidak bersama-sama, yang jauh dan yang dekat tidak berkumpul bersama untuk masuk sama-sama. Paulus bilang tidak bisa. Yang jauh dan dekat didamaikan dulu. Setelah yang jauh dan dekat didamaikan, baru mereka didamaikan dengan Bapa. Amin. Amin. 2 ayat terakhir. Demikianlah ayat 19 hasilnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah definisi gereja. Dengan kata lain, di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan, tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada orang asing, tidak ada pendatang, tidak ada yang lebih rohani dan kurang rohani, tidak ada yang lebih dipakai dan kurang dipakai, tidak ada yang lebih berkarunia dan tidak berkarunia. Oh no, hati-hati. Itu cara penilaian manusia, tapi itu bukan cara surga menilai saudara dan saya. Amin. Amin. Sebab di dalam gereja harusnya, apa kata Alkitab? Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Wow, saya suka ini. Dari orang-orang kudus. Lihat baik-baik. Paulus bilang, bukan dari orang-orang kudus, bukan dari orang-orang tidak kudus, bukan dari orang-orang yang tidak benar. Tidak. Paulus bilang, lihat baik-baik bahwa walaupun latar belakang temanmu, kawan sewargamu yang duduk di dalam gereja bersama engkau, kelihatannya dia tidak benar, tidak apa-apa. Tuhan memandang dia kudus di hadapan Tuhan. Amin. Dan serahkan dia kepada Tuhan untuk membentuk dia menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Semakin keras engkau menolak pembentukan Tuhan, semakin sakit proses itu. Yang setuju bilang amin. Yang mengalami bilang amin.
Kok kecil suaranya? Berarti mengalami semua ya. Semakin keras saudara melawan, semakin tidak mau saudara melawan, Tuhan lebih jago. Dia punya banyak cara. Kalau ternyata Tuhan bilang Yakub bertobat, Yakub tidak mau, Tuhan bilang, oh ternyata harus kasih patah dulu di sini. Jangan pincang dulu sedikit. Baru diketahui bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Ada pernah diwawancarai seseorang yang takut, yang cinta akan Tuhan, seorang penulis, seorang teolog yang luar biasa. Berkatanya dia, Pak, apa tandanya seseorang bertemu dengan Tuhan? Kalau dia bilang gini, sederhana, orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, jalannya pasti pincang. Mengerti maksud saya? Ini bukan bicara jalan pincang begini, jangan marah Pak Herman ya. Bukan maksud itu, tapi jalannya pincang berarti tidak ada kesombongan, kerendahan hati. Dia tidak menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Sebab dia tahu saya hidup karena anugerah. Yakub yang lama sudah mati digantikan dengan Israel. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul, dan anggota-anggota keluarga Allah atau gereja, anggota-anggota keluarga Allah. Kata keluarga bicara tentang ada pemimpin, ada anggota. Yesus adalah kepala, dan di dalam keluarga Allah ada pemimpin, ada anggota. Dan Paulus kasih ingat, dia bilang ini, dan ingat di ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, Paulus sudah kasih pendahuluan, sedikit hint, sedikit sentuhan, sebab nanti dia akan bahas apa itu rasul dan nabi di pasal 3 dan pasal 4. So, pasal 4 ayat 11, kalau saya tidak salah, dia bilang begini, sebab kepada dialah yang memberi baik rasul, nabi, pengajar, guru. Dia akan bahas itu nanti. Yang dengan kata lain, gereja hanya berfungsi dengan baik kalau gereja bergerak di dalam apostolik, profetik, pengajaran yang benar, penginjilan yang benar, amin, dan pastoral yang benar. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi Paulus sudah mulai sentil sedikit. Ingat, gereja dibangun di atas rasul dan nabi. Tapi Yesus adalah chief cornerstone, batu penjuru. Dia yang mengikat, memegang segala sesuatu. Kalau tanpa Kristus yang lain fall apart, jatuh, berantakan, tidak bisa. Dengan kata lain apa, saudara? Paulus sedang bilang begini, oke, kita kawan sewarga. Hey bro, hey sis, hey man, how are you bro? Ya, oke. Oh, saint, orang kudus. Oke, kudus ya, oke. Oh, kita keluarga Allah ya, oke. Paulus ingat. Tapi harus ada rasul dan nabi di tengah-tengah saudara. Dengan kata lain, harus ada pemimpin yang dihormati dan dihargai di tengah-tengah saudara. Yang percaya bilang amin. Amin. Jangan karena kita kawan sewarga Allah, bro. Hey bro, hey. How are you man? Hey ya, itu kan. Enak ya. Enak. Kalau bilang ingat baik-baik, gereja dibangun di atas rasul dan nabi. Dengan kata lain, ada pemimpin yang in charge di gereja. Ada pemimpin yang kepadanya kita lihat, kita hormat, kita percayai. Sebab ada urapan Allah di atasnya. Dan kalau kita menghormati beliau yang menjadi pemimpin dan Tuhan taruh di atas gereja, saya tidak bicara tentang jemaat, saya bicara gereja universal. Oke? Di dalam gereja manapun yang namanya gereja harus ada pemimpin. Titik. So, kalau tidak ada pemimpin, belajar minggu 2 minggu lalu tentang kitab Hakim-Hakim. Sudah ya, kita sudah belajar. Betul? Kalau tidak ada raja, apa yang terjadi? Orang melakukan sekehendak hatinya. Dan karena melakukan sekehendak hatinya, mereka dihukum. Lalu waktu mereka dihukum, mereka binasa, siapa yang salah? Pemimpin yang salah. So, tidak ada raja. Pemimpin tidak kasih tahu yang benar. Nah, dalam hal ini Paulus bicara, ingat baik-baik. Ada rasul dan nabi yang harus dihormati. Rasul bicara tentang mereka yang merintis, membuka, melihat misi ke depan. Nabi adalah mereka yang bicara tentang masa depan, kasih direction. Dengan urapan, saya tidak bicara office, saya tidak bicara jabatan. Kita bisa bicara itu nanti kemudian. Sebab
Ada dua pertanyaan di sini. Apakah benar Rasul dan Nabi masih ada hari ini? Hari itu nanti kita bicara. Tapi saya mau bilang di sini adalah fungsi pelayanan apostolik dan profetik yang masih gereja perlu sampai hari ini. Yang percaya bilang amin. Nah, saya pernah duduk di dalam gereja, saudara. Saya pernah lihat pemimpin belum selesai omong, orang Kupang bilang, dong surau dari dalam mulut. Tahu rau dari dalam mulut? Tahu rau tidak? Pemimpin belum habis ngomong sudah disambar. Masih bilang A, B, C, D, nggak tahu lagi ngomong apa. Kenapa? Paulus bilang, hati-hati. Bro, how are you man? Dunia ya terserah. Kita kawan sewarga, kita orang kudus, oke. Tapi Paulus bilang, ingat baik-baik. Gereja dibangun di atas. Halo? Rasul dan Nabi. Dan Yesus adalah chief cornerstone. Yesus adalah batu penjuru. Dia tetap ada di atas. Dia tetap kepala. Lalu saudara tanya, jadi siapa yang bertanggung jawab? Kalau Rasul dan Nabi salah, mereka bertanggung jawab kepada siapa? Mereka bertanggung jawab kepada chief cornerstone. Halo? Amin? Bukan hak saudara dan saya menjudge. Saya ulang. Alkitab bilang, penghakiman di tangan Tuhan. Kita boleh menilai, kita boleh kasih input, kita boleh kasih saran, tetapi kalau ternyata Rasul dan Nabi tidak berfungsi, mereka berhubungan dengan Tuhan. Amin. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan Paulus bicara keras, ingat baik-baik. Gereja dibangun di atas Rasul dan Nabi dan Yesus adalah kepala. Ayat 21. Ini kunci kalau mau gereja bertumbuh. Di dalam Dia, yaitu cornerstone, yaitu Yesus, tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan. Dengan kata lain, gereja hanya bisa bertumbuh kalau gereja dibangun di atas chief cornerstone atau batu penjuru, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bilang amin. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Yang kedua, rapi tersusun. Halo, rapi tersusun. Saya sudah bicara ini berulang-ulang. Benar, kita bebas melayani, memuji dan menyembah Tuhan, tapi segala sesuatu harus berjalan dengan tertib dan teratur. Yang percaya bilang amin. Amin. Ada koridor, ada sistem, ada cara. Belajar dari kitab Perjanjian Lama. Musa lagi bicara, ada yang di belakang. Apa yang mereka buat? Murmuring, Alkitab bilang. Komplain. Hanya Musa saja yang bisa dipakai. Lalu Tuhan bilang, kalau Musa salah itu urusan saya. Tuhan bilang, kenapa kamu murmuring kepada dia? Kalau kamu komplain tentang dia, dengan kata lain kalian bilang saya yang salah. Tuhan bilang. Lalu Tuhan menghukum mereka dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kita akan bicara itu di bagian yang lain. Yang berikut, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu dibangunkan menjadi apa? Menjadi apa? Dwelling place, tempat kediaman Allah. Topik ini aja kita bisa bicara seminar 3-4 sesi. Dwelling place, God's dwelling place, tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah seperti apa yang Tuhan mau? Kita bicara, Tuhan, mari dong tinggal di dalam saya, bergerak melalui saya, beroperasi melalui saya. Tuhan, manifestasikan kuasa-Mu melalui gereja-Mu. Pertanyaannya, siap enggak? Pertanyaannya, kamu bisa enggak? Pertanyaannya, syaratnya untuk menjadi dwelling place itu sudah dipenuhi enggak? Kata Paulus. Kalau engkau ternyata menghormati pemimpin, bersatu, tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat, bersatu di dalam satu roh, berdamai dengan Bapa, dan kamu melakukan ibadah dengan satu hati, satu roh, dibangun di atas Rasul dan Nabi dan Yesus adalah kepala, otomatis pertumbuhan terjadi. Yang percaya bilang amin.
Paulus bilang begini, di dalam Dia kami juga turut dibangunkan. Dengan kata lain, sebelumnya tidak bangun, tidur. Dengan kata lain, sebelumnya tidak berdiri. Dengan Paulus bilang, di dalam Dia, chief cornerstone, Yesus yang adalah kepala, kamu dibangunkan. Dan waktu kamu dibangunkan sesuai standar Tuhan, sesuai yang Tuhan mau, ini sekarang saya turun dan saya berdiam. Yang percaya bilang amin. Saya turun dan saya berdiam. Sebab di tengah-tengah pertemuan mereka ada roh Allah, ada roh persatuan, ada kekudusan, ada penghormatan yang benar akan Allah. Amin. Amin. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan. Mazmur 133. Saya tutup dengan bagian ini. Ada yang dapat bisa bantu saya? Mazmur 133. Baca. Mulai ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan dukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab pesanan Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ayat ini selalu orang nyanyikan, orang bicarakan. Tetapi ayat ini sedang bicara satu kunci pertumbuhan gereja yang luar biasa. Kita tinggalkan Efesus tadi dan Paulus bilang begini, di dalam Dia seluruh tubuh dibangun, tersusun rapi, di dalam persatuan bertumbuh, dan kamu juga dibangunkan dan Allah berdiam di sana. Ingat, Allah berdiam di sana. Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila apa? Saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2 bicara tentang pengurapan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher jubahnya. Saya sudah bicara ulang-ulang. Kalau kita bicara imam, kita bicara Harun. Betul? Kita bicara Levite, orang-orang Lewi. Mereka yang Tuhan pilih suku Lewi untuk bicara, untuk menjadi imam. Dari suku Lewi hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam, yang melayani di rumah Tuhan. Dan Mazmur Daud bilang begini, kalau kita bersatu, kalau kita berdiam bersama, tidak ada perbedaan, tidak ada iri hati, bersatu dengan baik, dan Allah berdiam di sana, Mazmur bilang, maka Tuhan akan apa? Menurunkan urapan, meleleh dari Harun. Ayat yang ketiga bicara tentang berkat, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung. Kalau saudara ke Israel, hampir 3/4 dari sumber air di Israel datang dari gunung Hermon. Datang dari mana? Salju yang meleleh. Hanya itu, Israel hidup dari air itu. So mereka dalam 1 tahun hanya ada sekitar 14 hari hujan. Ya, kalau saudara biasa. Dan oleh karena itu mereka harus ada punya apa yang disebut penampungan air yang besar. Jadi waktu air hujan turun, mereka menampung air-air yang besar. Saudara pergi ke Masada, saudara pergi ke Qumran, ke semua tempat pasti ada penampungan air. Kenapa? Sebab 14 hari hujan itu mereka harus menampung sebanyak-banyaknya air. So the rest of the year tidak ada air. Air yang ada di sungai Yordan yang mengalir ke Danau Galilea itu semua datang dari gunung Hermon. Jadi waktu musim dingin ada salju di sana. Waktu musim panas salju itu mencair, air mengalir turun. Waktu air itu mengalir turun, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, binatang-binatang bisa hidup. Paulus bilang, Mazmur bilang begini, kalau kita diam bersama, berkumpul bersama di dalam Tuhan, ini bisa di-apply di dalam segala segi. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di mana saja. Selama kita satu hati dan kita acknowledge God,
bahwa Dia adalah sumber segala-galanya, Dia pasti memberkati kita. Amin. Amin. Ini tidak hanya berlaku untuk gereja. Sebab apa Paulus bilang kalau saudara-saudara seiman berkumpul dengan rukun, bukan Daud, Paul, tapi Daud, maka Tuhan akan menurunkan urapan yang pertama, yang kedua Dia turunkan berkat. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mau bicara ini buat kita pagi ini. Jangan tanya saya. Tugas saya adalah menyampaikan. Dan saya sudah selesai menyampaikan. Amin. Amin. Kalau saudara mau diurapi dan dipakai Tuhan, saudara tahu kuncinya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara tahu kuncinya. Kalau saudara mau persekutuan kita ini mengalami kebangunan rohani, saudara tahu kuncinya. Amin. Kita sudah belajar hari ini. Kalau saudara mau, saya setuju dengan Pak Forbes bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru di tempat ini. Yang setuju bilang amin. Saya menikmati pujian penyembahan tadi. Saya senang. Saya tidak tahu, mungkin karena saudara tiap minggu datang, saudara nggak rasa. Tapi saya 2 kali seminggu datang. Not bad, ha? Saya tidaknya datang. Tapi kalau saudara datang, saudara bisa rasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang seperti dalam pujian penyembahan, ada sesuatu yang diangkat. Saya tidak tahu. Tapi saya senang dan saya memuji Tuhan karena pemimpin-pemimpin di gereja ini peka, dan bahwa jemaat Tuhan peka dan mengambil langkah yang benar. Dan jangan berhenti di situ. Amin. Press on. Press on. Dia sedang melakukan sesuatu di tempat ini. Dia sedang buat sesuatu.